putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati
tantangan zaman. Kalau tadi lebih banyak bicara tentang masa lalu, sekarang tentang masa kini. Bagaimana kita menyikapi zaman yang ada. Nah, saya langsung saja memulai dengan satu ayat. Ini ayat favorit saya. Matius 16 ayat 2 dan 3. Tetapi jawab Yesus, ini kepada orang-orang Farisi ya. Pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Banyak gereja tidak tahu tanda-tanda zaman, sama seperti orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi minta tanda kepada Tuhan Yesus. Kalau memang benar kamu Mesias, tunjukkan tanda dari surga. Padahal kalau orang Farisi itu paham pengharapan mesianis di dalam perjanjian lama, dan tanda-tanda yang menyertainya, yaitu orang buta dicelikkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang miskin diberitakan kabar baik, kepada orang tawanan diberitakan pembebasan. Harusnya mereka tahu the Messiah was coming to town. Tapi mereka nggak bisa melihat itu. Kenapa? Karena mereka punya teologi sendiri, punya cara pandang sendiri, punya tradisi sendiri, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa Allah sedang bekerja di tengah-tengah mereka. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara, listen to me very carefully, saya ingin mengucapkan hal yang sama, bahwa banyak gereja tidak tahu bagaimana menjangkau dunia yang sekarang. Gereja itu masih hidup di zaman masa lalu. Dulu kita begini berkembang kok, kenapa harus berubah? Itu satu sisi. Gereja-gereja yang selalu balik masa-masa keemasan dulu, dan di sisi lain ada ekstrim yang ke sana. Dunia kemana ngikut. Dunia kemana ngikut. Jadi relevannya itu bukan RELEVANT, tapi diganti RELEFUN. fun. Gereja berusaha untuk menjadi relevan, menyediakan entertainment supaya relevan bagi dunia. Ini keliru, jangan diikuti. Tapi jangan juga kita itu terkungkung pada masa lalu, ngomong begini, ya ini tidak lekang oleh zaman, nggak ada yang perlu diubah. Dulu Tuhan bekerja pakai cara gini, ya sudah, nggak perlu ada perkembangan. Kalau gereja tetap bersikeras begitu, maka gereja akan siap kehilangan banyak anak muda. Saya kasih contoh ya, ini dalam hal berkhotbah. Sudah bukan zamannya lagi kalau kita berkhotbah itu pakai pendekatannya yang holier than thou. Kita pengkhotbah merasa lebih kudus daripada orang lain, dan kita kalau nunjuk jemaat itu berdosa begini. Saudara orang yang berdosa, saudara harus bertobat. Jemaat sekarang akan berkata, memangnya kamu nggak punya dosa? Maka sekarang pendekatan yang lebih bijak adalah kita semua orang berdosa. Saya tidak lebih baik dari Anda. Loh kan nggak salah toh, memang kita berdosa toh. Terus tidak zamannya lagi, tidak zamannya. Ini kalau bicara homiletics ya, tentang khotbah, walaupun saya tahu tidak semua pengkhotbah, tidak zaman lagi menurut saya. Saya tahu ini karena saya selalu tanya anak-anak muda. Tiap kali saya khotbah, saya selalu tanya anak-anak remaja pemuda. Mereka tidak suka dengan khotbah-khotbah yang teriak-teriak terus. Mereka bilang itu lebay. Kenapa nggak ngomong biasa aja sih? Yang muda yang setuju ngomong amin. Loh, kok yang tua? Merasa sok muda ya. Tapi nggak apa-apa. Memang sudah nggak zamannya lagi. Misalnya orang-orang berkhotbah, kalau saudara punya masalah dan saudara bingung, saudara putus asa, saudara cari solusi di mana-mana tidak ada jalan keluarnya, dan saudara mulai mengangkat tangan. Tapi saya mau katakan saudara, Tuhan turun tangan, haleluya. Udah nggak zaman saya. Karena orang merasa kayak nggak otentik gitu. Orang kepengen pendeta itu tampil apa adanya. Kalau nyampaikan firman itu kayak diskusi gitu. Bahkan saya perhatikan ya, ini good newsnya sebetulnya. Saya perhatikan, saya ini kan masih rutin melayani anak SMP sama SMA, terutama SMA ya, saya rutin. Saya mendapati lebih mudah seminar di depan mereka
daripada khotbah di depan mereka. Kalau khotbah itu mereka sulit untuk perhatian. Kenapa? Satu arah soalnya. Dan pendekatan khotbah itu seringkali begini, this is what you have to believe. Nggak ada dua arah tanya jawab. Nah kalau seminar tuh enggak. Nah kalau saya seminar selalu ngomong gini, adik-adik kasih saya waktu 30 menit untuk ngomong. Setelah itu kalian nanti punya waktu 1 jam untuk tidak setuju. Boleh tidak setuju dengan yang saya sampaikan. Yang tidak setuju, pintu keluarnya sebelah sana. Kita membuka diri untuk dialog ya, membuka diri untuk dialog. Banyak hal itu harus berubah. Gereja harus berubah, tapi tampaknya gereja itu terlalu asik dengan dirinya sendiri, lupa untuk melihat apa yang terjadi di luar dan bagaimana Tuhan sedang bekerja di dunia ini. Teks kedua yang saya ingin bacakan adalah 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus menyadari bahwa ada peperangan ide di luaran sana. Dia menyadari ada the clash of worldviews. Terjadi konflik wawasan dunia di luaran sana. Dan dia tidak berkata begini, karena itu kita harus tinggalkan dunia dan lebih banyak berdoa. Tidak. Dia bilang kita harus berdiri membongkar semua kepalsuan itu. Padahal berkaitannya dengan apa? Akal budi. Banyak orang Kristen menganggap akal budi itu tidak penting sama sekali. Yang paling penting itu hati, bukan akal budi. Yang sering dengerin khotbah saya pasti tahu, saya berangkat dari gereja semacam itu. Waktu saya sekolah Alkitab, pendeta saya bilang begini, Yakub ingat pesannya Om ya, mikir jangan pakai ini, mikir pakai ini. Waktu saya di sekolah teologi, saya banyak baca buku. Lalu kakak-kakak kelas saya ngomong apa? Ingat, jangan ngandalkan ini, ngandalkan ini. Mikir jangan pakai ini, mikir tuh pakai lutut. Makanya salah satu kakak kelas saya cepat-cepat ke kelas, terpeleset jatuh, lututnya kena tembok. Dan saya ngomong kamu harus ke dokter, kamu bisa gegar otak. Banyak orang Kristen tidak memaksimalkan akal budinya. Bukan cuma tidak memaksimalkan, tetapi menganggap bahwa akal budi itu sesuatu yang kontraproduktif terhadap spiritualitas. Dan itu salah. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita tidak menggunakan akal budi kita, tidak mungkin gereja punya dampak di dalam dunia, nggak mungkin. Sungguh, gereja harus menjadi gereja yang berpikir. Merasa boleh, tapi jangan emosionalistis. Emosional boleh, nggak boleh emosionalistis. Kita harus mengimbanginya dengan akal budi Kristiani, Bapak Ibu. Jangan sampai sukanya itu kayak hal-hal yang ya sentuhan-sentuhan hati, sentuhan-sentuhan hati. Penting nggak? Penting. Tapi kalau cuma itu sendiri, kita nggak akan bertahan melawan dunia ini. Nah sekarang saya akan bacakan satu ayat yang penting sekali, yang sering kali kita lupakan atau kita salah pahami, yaitu Roma 12 ayat 2. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya yakin kita semua pernah dengar khotbah dari ayat ini. Ada yang selama jadi Kristen tidak pernah dengar khotbah dari ayat ini? Gak ada. Kalau ngangkat tangan berarti jarang ke gereja itu. Ayat ini terkenal, pendeta sering khotbah, bahkan kita hamba Tuhan sering khotbah. Coba izinkan saya bertanya ya. Pada waktu kita membaca bagian awal, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa dalam hal apa? Biasanya yang kita dengerin khotbah itu loh, Bapak Ibu jangan menjadi serupa dengan dunia dalam hal moral, perilaku. Bener nggak sih? Tapi ayatnya nggak bilang gitu. Coba perhatikan ya ayatnya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berarti ada kontras kan ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
Budi di sini tuh terjemahannya yang kurang jelas. Dalam bahasa Inggrisnya itu renewal of your mind, pikiran. Bahasa Yunaninya itu nous, pikiran. Indonesia itu budi. Dan kita ini sudah terlalu sering ketemu budi, Sarah. Sejak kecil belajar baca. Ini budi, ini ibu budi, bapak budi, kakak budi, adik budi. Sampai reuni SD saya tanya guru saya, Bu, nama bapaknya siapa? Terlalu banyak budi ya. Harusnya terjemahannya bukan budi tapi akal budi. Maka kita mendapati sesuatu yang penting di sini. Pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia. Itu bukan berkaitan dengan perilaku terutama, tapi dengan pemikiran. Karena perilaku ditentukan oleh pemikiran. Gereja terlalu banyak ngurusin perilaku tapi nggak paham pemikiran di baliknya apa. Kita cuma melihat what tapi lupa melihat why. Pernah bingung nggak mengapa kok sampai ada orang jadi LGBTQ? Kita bingung. Kenapa? Karena kita seringkali tidak memahami pemikiran di baliknya. Kita cuma melihat what-nya saja. Kita harus belajar untuk menalar, bukan cuma untuk melihat, tapi menalar, melihat lebih jauh lagi. Jadi ayat ini bagus karena mengajarkan kepada kita jangan serupa dengan dunia itu bukan perilaku terutama, tapi pemikiran. Pemikiran mempengaruhi perilaku. Yang kedua, ayat ini memberitahu kita kalau kita mau mengetahui kehendak Tuhan, ya mikir. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu mengetahui kehendak Allah. Jadi jangan sampai orang Kristen mau tahu kehendak Allah malah pikirannya ditinggal. Saya ini sering kan ketemu orang ateis, skeptik, agnostik. Mereka itu kadang membuat sebuah gurauan yang saya tahu persis gurauannya apa karena saya sering ketemu mereka. Ketika saya tanya sama mereka jujur ya, saya sering tanya gini, kamu bisa nggak mendeskripsikan orang Kristen itu apa? Ini yang sering saya dengar. Orang Kristen adalah a bunch of good but stupid people. Mereka akui orang Kristen itu good tapi stupid. Bahkan ada sebuah gurauan di circle-nya mereka tuh begini, saudara. Bahkan orang yang paling cemerlang pikirannya di kekristenan harus meninggalkan otaknya di tempat parkir setiap kali masuk ruang ibadah. Kenapa? Karena gereja tidak mengajak jemaat untuk berpikir. Gereja selalu berkata begini, this is the word of the Lord, you have to obey it. Kenapa jemaat gak ditantang untuk ayo mikir, bener gak ini the word of the Lord? Bener gak? Loh, nanti kalau ngomong gitu kan jemaat gak menghormati kita, Pak. Loh memang, yang harus dihormati firman Tuhannya toh, terutama, bukan kita. Lah kalau kita tidak menyampaikan firman Tuhan, terus meminta penghormatan sebagai penyampai firman Tuhan, ya keterlaluan dong, salah alamat dong. Kita dihormati karena kita menyampaikan firman Tuhan. Makanya kita harus memastikan whatever we say itu firman Tuhan. Jadi saya justru mau memberitahu Bapak Ibu Saudara, apapun yang dikatakan pendeta belum tentu benar, kecuali saya. Jadi kita harus kritis, Bapak Ibu ngerti nggak sih? Harus kritis bertanya, benar nggak sih? Benar nggak sih gitu? Jangan sampai kita main otoritas. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut ya. Tapi dari ayat ini saya mau buat kalimatnya bagus nih, karena saya sendiri yang buat. Ayat ini mengajarkan bukan memikirkan hal-hal rohani dalam tanda kutip, tetapi segala hal secara rohani. Bukan memikirkan hal rohani dalam tanda kutip, karena saya yakin tidak ada hal yang sakral, yang sekuler. Saya yakin tidak ada. Tidak ada, benar tidak ada. Kenapa? Segala sesuatu bersentuhan dengan Allah, setuju? Allah berdaulat atas segala sesuatu atau beberapa hal? Kalau Allah berdaulat atas segala sesuatu, berarti segala sesuatu itu sakral. Gak ada pembagian ini sekuler, ini sakral, gak ada. Semuanya itu pasti rohani. Makanya orang yang selalu ngomong gini, sebentar kami akan makan makanan jasmani. Seringkali konsepnya makan nggak rohani. Bener nggak sih?
Misalnya nih, Tuhan tolong supaya tempe ini rasanya seperti daging ayam. Coba, itu kan orang nggak bisa bersyukur. Nggak bisa bersyukur itu sudah salah ya. Terus ngerepoti Tuhan. Tuhan itu disuruh mengubah kedelai rasanya daging. Lebih mudah bagi Tuhan ngasih ayam satu kandang daripada mengubah kedelai rasanya daging, ngerti nggak? Terus sudah tahu kolesterolnya tinggi, makan kepiting telur asin, doanya gini, Tuhan berkati menjadikan kesehatan bagi tubuh kami. Tuhan itu geleng-geleng gini, mau sehat, nggak usah ngerepoti aku, mau sehat, jangan makan. Dia kolesterol tinggi, makan kepiting telur asin, minta sehat, itu dari mana caranya? Tuhan kasih kesehatan sama saudara? Nggak bisa. Tekanan darah tinggi, makan daging kambing dengan konsep begini, nggak apa-apa, tekanan darahku tinggi, darah Yesus lebih tinggi. Loh, itu kuasanya, bukan tekanannya, ya kan? Lain ya, konteksnya beda. Banyak orang Kristen itu nggak mikir soalnya, makanya banyak hal itu kita keliru. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa berpikir dengan kritis gitu. Apapun yang diomong sama orang langsung diaminkan. Dan saya itu pernah nyoba ini di salah satu gereja. Saya kan sering diundang di gereja macam-macam lah ya. Dari yang gerejanya itu, waduh, kalau ketawa tuh sampai ngakak-ngakak, mukul-mukulin sebelahnya gitu kan ya. Sampai gereja yang saya selucu apapun, mereka tuh cuma nulis. Nanti pulang rumah baru dibaca, baru ketawa-ketawa gitu kan. Sudah tahu ya gereja apa yang saya maksud ya, gitu ya. Oke. Nggak tahu ya, ya nggak tahu ya. Saya nggak enak nyebutin nama gerejanya ya. Itu gereja saya sendiri, Bu. Bukan. Oke, jadi orang Kristen itu bagi-bagi ini rohani, ini nggak rohani. Enggak sih, semua hal itu harusnya rohani. Saudara mau bilang tentang apa? Uang, hobi, karir, itu semua harus dipikirkan secara rohani. Kalau dalam kalimat saya begini, saudara, tidak semua hal yang ada di dunia adalah duniawi, dan tidak semua hal yang ada di gereja adalah rohani. Bisa nggak orang memikirkan pelayanan, ibadah, semua yang kelihatannya rohani, tapi mikirkannya dengan cara yang duniawi? Sangat bisa dan sering terjadi. Gitu. Tapi bisa nggak kita memikirkan hal-hal yang ada di dunia, tapi tidak duniawi? Bisa. Karir, hobi, apa segala macam gitu, pikirkannya secara Kristiani. Jadi kita dipanggil bukan cuma untuk memikirkan ibadah, persepuluhan, liturgi, bukan. Tapi kita dipinta untuk berpikir rohani tentang segala sesuatu. Dan itulah yang akan saya terangkan sekarang. Nah, perhatikan ya, saya ingin memulai dengan penginjilan dan paradigma kultural. Cepat saja, karena ini bukan intinya, tapi kita perlu tahu latar belakangnya. Saya mau berkata begini, jika ajaran kekristenan sudah ditolak dalam konteks makro yang populer, sukar untuk mendaratkan pesannya pada tingkat mikro yang personal. Saya ulang sekali lagi, jika ajaran kekristenan sudah ditolak dalam konteks makro yang populer, sukar untuk mendaratkan pesannya pada tingkat mikro yang personal. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bayangkan seandainya orang itu berpikir kekristenan itu tidak masuk akal, hanya berbekal iman tanpa rasio. Maka ketika kita memberitakan Injil kepada orang itu, tidak peduli pakai metode apapun termasuk metode EE, orang akan menganggap gini, orang Kristen kurang rasional, percuma ngomong sama orang Kristen, mainnya pasti iman, dan iman. Orang sudah punya stigma negatif terhadap kekristenan, jauh lebih sulit, sungguhan jauh lebih sulit. Bayangkan seandainya orang luar itu punya pemikiran begini, orang Kristen itu suka menghakimi, orang Kristen itu tidak punya kepekaan secara sosial. Maka begitu orang melihat orang Kristen, pikirannya langsung, percuma ngomong sama orang Kristen. Maka pertarungan penginjilan sebetulnya bukan di taraf personal. Salah kalau kita berpikir penginjilan itu hanya masalah one on one communication. No, karena setiap kita berpikir tidak pernah objektif. Pikiran kita itu selalu ditentukan oleh paradigma kultural yang ada di sekeliling kita. Makanya kita perlu melihat dunia itu dalam pemikirannya dulu. Pemikiran itulah yang nanti melahirkan perilaku-perilaku yang selama ini kita lihat. Kalau kita tidak pernah paham itu, saudara,
penginjilan kita akan seperti bicara kepada tembok. Kenapa? Kita nggak sadar orang itu punya pikiran apa. Saya ngambil satu contoh lah ya, pengalaman saya memberitakan Injil kepada orang Timur Tengah. Waktu saya di pesawat duduk sama dia, bincang-bincang, pertanyaannya dia begini, aku ini heran ya, kenapa orang Kristen mengizinkan mabuk-mabukan dan free sex? Langsung dia tanya gitu. Dan bahkan beberapa yang orang lain ngomong gini, no way I become a Christian, because you guys Christian, you allow free sex and alcohol. Menarik sekali. Saudara mungkin bingung ya, kalau saudara nggak tahu cara berpikirnya dia sebagai orang yang tinggal di Timur Tengah, saudara mungkin akan berkata, kamu jangan nuduh sembarangan. Siapa yang menghalalkan itu? Nggak ada gitu kan. Saudara pasti nggak paham cara pikirnya. Orang di Timur Tengah itu, terutama kalau dari agama sebelah, mereka tuh punya prinsip begini, agama tidak lepas dari macam-macam. Agama, budaya, politik, ekonomi semua jadi satu. Beda dengan kita yang bertumbuh di dalam kekristenan barat, budaya barat kita memisahkan antara gereja dan negara. Mereka nggak ada pemisahan itu. Ini kita perlu pahami dulu pola pikirnya. Nah, karena mereka memahami agama dan budaya itu bercampur, lalu yang kedua, mereka melihat Amerika sebagai perwakilan negara Kristen. Paham? Dan mereka akan menganggap budaya Amerika sama dengan ajaran Kristen. Terus yang ketiga, pahami, dari mana mereka tahu budaya Amerika? Kan mereka tinggalnya di Timur Tengah, nggak pernah ke Amerika nih, kebanyakan dari mereka 80% nggak pernah ke Amerika nih. Taunya dari mana? Film-film Hollywood. Jadi mereka menafsirkan kalau di film-film itu ada free sex, ada alkohol, ada macam-macam, berarti negara Amerika menyetujui itu budayanya. Kalau budayanya menyetujui berarti agamanya menyetujui, gitu loh maksudnya. Jadi kalau saudara merasa tersinggung dengan kalimatnya dia, lalu membabi buta membela, tetap nggak menjawab pertanyaannya dia. Karena pernyataannya dia itu dipengaruhi oleh serangkaian yang lebih makro. Orang Kristen harus belajar mikir yang lebih makro. Jangan cuma tingkat mikro terus. Inilah yang diupayakan oleh Apologetika Indonesia. Apologetika Indonesia itu bukan cuma one on one discussion, bukan, tapi mencoba untuk memberitahu orang-orang, kamu tuh berpikirnya tidak netral, kamu berpikirnya dipengaruhi oleh paradigma kultural yang ada. Mari kita bicara paradigma itu. Dan itulah yang saya ingin ajarkan kepada kita. Nah, paradigma kultural seperti apa yang sedang menguasai banyak orang sekarang, yaitu yang dikenal dengan nama post-truth, postmodernism. Susah ya bacanya ya, saya sengaja memang. Kenapa saya sengaja? Coba perhatikan, desainnya itu tidak simetris. Desain, bukan cuma desain grafis saya tidak simetris, tapi bangunan di belakangnya juga tidak simetris. Itu ada kaitannya dengan postmodernism. Nah, apa itu post-truth, apa itu postmodernism? Saya terangkan ya. Post-truth dan postmodernism itu sangat berkaitan. Post-truth itu berkata begini, yang paling penting adalah keyakinan personal. Yang paling penting adalah feeling, perasaan, bukan kebenaran objektif. Yang paling penting adalah kebenaran secara personal. Kalau bagiku benar ya sudah benar. Ngapain ngurusin orang lain? Itu post-truth. Dan dari mana tercipta budaya post-truth? Karena muncullah sejak 1960 postmodernisme. Postmodernisme dari namanya merupakan reaksi keras terhadap modernisme. Modernisme itu mengandalkan kebenaran objektif, science, semuanya itu serba intelektual. Lalu kita melihat hasilnya, yaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Sebelum itu, orang itu berharap sains menjadi juru selamat umat manusia. Kalau manusia pintar menguasai semua yang objectively true, maka kita akan hidup dengan nyaman. Akhirnya harapannya musnah, karena justru sains dipakai untuk menyengsarakan banyak orang, bom atom dan sebagainya, peperangan. Orang kecewa dengan modernisme. Nah, manusia itu selalu kayak pendulum.
Pendulum itu kayak jam dinding kuno yang kayak gini loh. Kalau ditarik terlalu ke sini, nggak puas, dilepas, ngambil ekstrim satunya. Jadi kalau dulu modernisme terlalu objektif, nggak peduli perasaan. Begitu ini mengecewakan, langsung di sana perasaan, nggak peduli kebenaran objektif. Yang penting subjektif. Itu memang kayak begitu. Nggak percaya? Orang-orang yang dari karismatik sangat cenderung, nggak semua karismatik by the way ya, tapi secara umum. Secara umum orang-orang dari kalangan karismatik Pentakosta itu sangat emosional. Begitu dia belajar teologi, langsung berubah, perginya ke sini, nggak mau doa, nggak bisa nangis, karena nangis dianggapnya itu kayak lebay dan sebagainya, menganggap semua yang berbau emosi itu salah. Demikian pula sebaliknya, orang yang Protestan, terutama orang-orang reform seperti gereja saya gitu kan ya, wah itu kan rasio. Nah nanti kalau dia kecewa dengan gereja ini gitu, dilepas gitu, larinya itu bisa sampai ke sini. Manusia itu selalu swing pendulumnya secara ekstrim. Makanya kita harus hati-hati di tengah. Dulu modernisme punya kelemahannya. Postmodernisme mencoba untuk merespon, mereaksi, tapi terlalu ekstrim di situ. Nah, apa wujud dari post-truth dan postmodernism? Tadi kan dari tadi itu bingung, istilah ini apa sih? Intinya aja deh, intinya apa? Nah, intinya begini, kalau kita bicara tentang post-truth dan postmodernism, maka kita bicara tentang keyakinan yang sifatnya personal. Contohnya apa? Contohnya gini, as long as you feel good, just do it. Jangan peduli orang lain. Udah, selama kamu nggak mengganggu orang lain, nggak masalah. Bahkan kalau kita nonton podcastnya selebriti Indonesia, mereka tuh berani cerita gaya hidupnya mereka yang nggak benar, dan mereka ngomong gini, aku nggak peduli omongan orang. Emangnya mereka yang kasih makan gue? Ngerti gak? Sering ya omongan kayak gitu. Kalau orang Jakarta bilang gini, lu gue, yang penting lu nggak nyenggol gue, benar. Kalau Jaksel, lu gue, yang penting lu nggak nyenggol gue, ya. Ngerti? Itu personal belief gitu. Pokoknya kita rasa benar, as long as we feel good, we just do it. Don't care about other people's opinion. Lalu pernah dengar istilah kebenaran non-binary? Non-binary truth. Non-binary truth itu ngomongnya gini, kebenaran itu nggak harus hitam putih. Ada kok yang kita sulit untuk mengatakan ini hitam atau putih. Berarti nggak harus binari. Nah, karena nggak harus binari, terus diterapkan ke semua aspek, termasuk waktu bicara seks. Maka dia akan bilang, seks itu bukan cuma male and female. Terserah kita, karena truth is not binary. Truth itu bisa macam-macam, tidak binary. Nah, contoh lain lagi nih, kebenaran itu relatif. Kebenaran itu relatif. Misalnya orang ngomong gini, ya benar buat kamu belum tentu benar buat orang lain. Gak apa-apa lah, gak usah saling menghakimi orang lain. Udah, benar buat kamu, kamu percayai. Kamu gak usah ngurusin orang lain. Begitu kamu ngurusin orang lain, berarti kamu tuh pikirannya sempit, tidak membuka diri, cara pikirmu itu otoritatif dan seterusnya. Paham ini? Itu namanya kebenaran relatif. Semua kebenaran itu sama katanya. Semua klaim kebenaran sama-sama benar, cuma sudutnya aja yang beda. Contohnya nih, ada orang kasih tahu saya gini, sebetulnya kebenaran itu relatif Pak Yakub, nggak usah terlalu ngotot gitu. Loh, kok bisa? Ya enggak lah. Terus dia ngomong sama saya gini, menurut Pak Yakub, ruangan ini panas atau dingin? Ruangan ini tuh panas atau dingin? Loh, beda-beda lah jawabannya loh. Maka penganut postmodern akan berkata itu membuktikan kebenaran relatif, tergantung masing-masing orang. Saya mohon pamit ya, ini postmodern semua ya. Coba pertanyaannya saya ganti ya ibu-ibu ya. Saya tanyanya gini, berapa suhu ruangan ini? Jawaban kita sama enggak? Kalau nggak sama terus pakai
Pakai apa ngukurnya? Kalau kita tanya berapa suhu ruangan ini, jawabannya sama. Berarti kebenaran relatif atau mutlak? Loh ya, mincel-mincel itu tadi ngomong relatif, sekarang ngomong mutlak kan? Nggak konsisten toh. Jadi kebenaran relatif atau mutlak? ada yang pertama ngomong mutlak gitu kan, terus sebelahnya relatif jadi motif gitu. Nggak ada kebenaran motif, nggak ada ya. Saya tanya itu mutlak atau relatif? Kebenaran itu mutlak. Kalau sampai ada kebenaran tidak mutlak, berarti kalimatnya tidak lengkap. Contoh. Ini kiri atau kanan? Ya, jawabannya adalah tergantung. Kalau dilihat dari Bapak Ibu, kiri. Dilihat dari saya, kanan. Tapi kalau pertanyaannya saya ganti. Dari perspektif saya, ini kanan atau kiri? Atau kalau saya tanya gini, ini tangan saya yang sebelah mana? Loh, nggak ada yang bilang kiri toh. Makanya kebenaran itu selalu mutlak, kecuali kalimatnya tidak jelas, baru itu relatif. Nah, yang menyebabkan relatif berarti bukan kebenarannya, tapi kalimatnya, mengungkapkannya yang tidak sempurna. Paham ya? Nah, ini cicipan cara kita merespon. Saya belum respon sebetulnya, cuma kasih cicipan saja. Nah, caranya modelnya kayak gitu. Nah, contoh lain wujud dari post-truth, postmodernisme adalah anti tradisi, anti otoritas. Wah, makanya kalau kita didik anak ya, udah lakukan aja. Kenapa mah harus gini mah? Udah, jangan banyak ngomong, just do it. Kalau saudara prinsip parentingnya gitu, saya pastikan ya, anak-anak saudara waktu kuliah kemungkinan besar jadi anak yang nakal. Kenapa? Saudara main otoritas. Dan anak-anak muda nggak suka main otoritas, sungguh nggak suka main otoritas. Kenapa banyak gereja nggak berkembang? Kenapa banyak gereja anak mudanya sedikit? Jawabannya sederhana. Karena anak muda dijadikan eksekutor, bukan konseptor. Yang mutusin semua orang tua, anak muda itu cuma panitia, IO. Salah. Coba kumpulin anak-anak muda. Kadang pemikiran mereka tuh jauh lebih hebat dari kita. Banyak orang tanya ke saya gini, Pak Yako kok tahu banyak hal? Gampang rahasianya. Tiap kali saya ketemu siapa saja, saya selalu memberi pertanyaan yang sama. Saya ketemu desain grafis, saya tanya gini, apa yang membuat kamu paling jengkel kalau ada di ibadah sebagai seorang desain grafis? Yang membuat kamu tuh kepengen muntah? Yaitu desain PowerPoint yang jeleknya setengah mati, yang banyak kata-katanya, padahal namanya PowerPoint, bukan Power Words. Ngerti gak sih? Terus satu slide warnanya 10, jenis fontnya macam-macam, dibacanya itu bikin emosi. Kayak ini loh slide yang ini. Bikin emosi nggak? Loh, bedain sama slide sebelumnya dan sesudahnya. Beda nggak? Beda nggak? Beda. Lalu saya tanya sama dia, tolong ajarin 10 tips desain grafis. Lalu dia jelasin, font nggak boleh lebih dari 3, preferably 2. Warna font juga gitu, font harus serif dan non serif, harus ada ruang kosong, harus ada kontras, harus ada ini. Oke. Pertanyaan terakhir saya, bagaimana seorang desain grafis memprediksi gereja 10 tahun yang akan datang? Saya ketemu orang IT, pertanyaan saya sama. Saya selalu bilang gini, apa yang membuat kamu jengkel dengan gereja dari sisi IT? Terus 10 tips IT untuk gereja, untuk hamba Tuhan apa? Dan kamu bayangkan 10 tahun mendatang, gereja itu seperti apa seharusnya? Enak, nggak usah baca buku, nggak usah kuliah. Ketemu anak muda, ketemu orang pinter, suruh duduk, kasih masukan, kita catat. Setelah itu kita ngomong ke orang, kelihatannya yang pinter kita, ngerti nggak sih?
Sudah tahu ya cara kelihatan pinter ya. Mengapa gereja banyak kehilangan anak muda? Karena begitu, kita ini nggak siap, bener-bener nggak serius ya merangkul anak muda. Di mana-mana saya ngomong gini, saya diundang di beberapa sinode, saya selalu ngomong begini juga. Kita ini cuma lip service. Anak-anak muda ini pemimpin di masa yang akan datang, no, karena gereja memperlakukan mereka seperti pembantu orang-orang tua. Enggak. Biarkan anak-anak muda jadi konseptor dan kita jadi pembimbing. Karena mereka butuh hikmat dari kita, tapi kita butuh kreativitas dari mereka, gitu loh. Harusnya begitu, supaya gereja itu anak mudanya tambah banyak. Begitu tambah banyak, saudara, gereja itu lebih cepat berkembang. Sungguh, anak muda itu pinter-pinter, sungguhan, pinter-pinter. Makanya saya suka kumpul dengan anak muda. Ya, bukan berarti saya nggak suka kumpul dengan saudara. Lain. Anti otoritas. Kalau gereja selalu ngomong ini yang benar, gitu kan, nggak membuka ruang, gitu. Anak muda nggak suka. Bahkan kalau saudara memakai kata gini ya, saudara, ini pasti benar, yang itu pasti salah. Anak muda sekarang akan mikir gini, siapa kamu berhak menentukan benar salah? Maka kalimat kita seharusnya begini, ada opsi macam-macam. Menurut saya, yang lebih rasional ini, tapi saya membuka diri untuk ditentang. Saya seminar di SMA, SMP, saya selalu mulai dengan kalimat itu, saudara. Adik-adik boleh tidak setuju dengan kalimat saya, pandangan saya, tapi nanti di Q&A. Sekarang belajar menghargai, dengarkan saya 30 menit. Udah, sama-sama saling menghargai. Nanti mereka tanya, saya selalu ngomong terima kasih untuk pertanyaannya. Bahkan ketika mereka tanya dengan kritis, kita selalu apresiasi. Tadi saya waktu di bawah bincang-bincang sama beberapa pengurus. Saya itu seminar homoseksualitas. Ada LSM, pro LGBTQ, anak-anak muda, dan mereka memperkenalkan diri. Saya ini lesbian, sebelahnya bilang saya gay, saya biseksual, saya transgender. Di depan peserta seminar yang hampir 1000. Dan mereka langsung memberi pertanyaan ke saya gini, mengapa Anda menghakimi kami? Why are you pastor judging us? Kalau saudara dapat pertanyaan gitu, saudara responnya apa? Kemungkinan saudara akan bilang, jangan nuduh ya, siapa yang menghakimi kamu? Masih gitu ya. Saya enggak. Saya ngomong gini, terima kasih sudah memperkenalkan diri di tengah-tengah orang yang mungkin berbeda dengan kalian. Ini butuh keberanian untuk melakukannya, dan I appreciate that. Terima kasih letting us know bahwa kalian punya gender identity begitu. Oke, gak apa-apa. Bahkan ada satu anak, saya masih ingat ya, bukan di dalam seminar itu, di salah satu kesempatan seminar, dia ngomong gini, Pak saya mau tanya, kenapa Allah itu kok seperti narsistik megalomaniak? Menciptakan manusia untuk memuji dia. Kalau manusianya gak mau, dihukum. Itu narsistik megalomaniak dan itu psikopat. Saya yakin kalau dia berani tanya gitu, 20 tahun yang lalu langsung dipanggilkan satpam, diseret keluar. Kamu nggak pantas ngomong gitu sama Tuhan. Aduh, amit, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, gitu kan. Kalau saya enggak, ketika dalam kemarahannya dia ngomong gitu, saya bilang terima kasih untuk kejujurannya. Tidak semua orang bisa jujur, apalagi jujur kepada Tuhan tentang perasaannya. Dan ini membutuhkan keberanian, membutuhkan keterbukaan. Tidak banyak orang berani, dan saya suka kamu berani. Dan saya yakin Tuhan tidak keberatan. Baru setelah itu saya jawab. Nah kalau kita tiap kali anak muda menyerang, dalam tanda kutip, padahal kritis loh, nggak menyerang anak muda itu. Cuma dia berusaha untuk mempertanyakan tradisi, mempertanyakan otoritas gitu kan. Kita selalu merasa offended gitu loh, saudara. Anak muda tanya gitu, kenapa sih gereja kok begini? Dari dulu gini. Jangan banyak tanya. Anak muda pergilah. Ya mesti harus dijelasin dong. Anak muda tanya, kenapa di setiap gereja salibnya itu mesti gede? Banyak gereja, terutama Protestan ya. Pentakosta juga sama sih. Salibnya gede, ini nggak ada salib sini. Hah? Taruhnya sini. Kenapa gereja itu yang tradisional salibnya gede-gede? Harusnya dikasih jawaban. Jangan nggak dijawab. Itu karena kebiasaan pendeta kalau khotbah
adalah Tuhan sembunyikan hambamu di belakang salibmu. Kalau salibnya kecil nggak bisa sembunyi, ketahuan terus. Makanya salibnya harus besar supaya kita bisa sembunyi di belakang salib Kristus ya. Oke. Nah, kita tinggalkan ngomong kosong tadi, sekarang kembali ke jalan yang benar ini. Nah, gini. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana kita bisa menjawab tantangan zaman yang seperti itu. Yang pertama, menunjukkan kegagalan relativisme. Menunjukkan kegagalan relativisme. Jadi relativisme itu kurang logis, tidak bisa dihidupi dan terlalu selektif. Dan saya akan coba memberikan contoh-contohnya saja, karena saya nggak mau terlalu teoritis di sini. Jadi begini, kalau ada orang mengatakan bahwa kebenaran itu tergantung masing-masing orang, tergantung feelingnya orang, saya yakin itu tidak logis dan tidak bisa dihidupi. Saya kasih cerita pengalaman saya saja. Jadi masih ingat LSM homoseksual tadi, LGBTQ di dalam seminar saya? Nah, dia itu akhirnya minta ketemu sama saya setelah seminar. Lalu ketemu. Kalimat pertama dari ketuanya kepada saya itu begini, "Pastor, I will tell you this." Dia bilang gitu. Saya ngomong sama pastor begini, mereka tuh anak muda pintar Inggris. Mereka ngomong gini, "Kami tidak peduli apa yang pastor katakan tadi, sama sekali. Yang penting I feel good, I'll do it anyway. Yang penting saya merasa happy, ya udah saya akan tetap melakukan." Terus saya melihat ke dia dan saya senyum. Terus saya ngomong gini, "Aku juga nggak peduli omonganmu ini. Yang lain silahkan yang mau ngomong." Dia langsung ninggalin ruangan. Berarti dia sudah masuk jebakan saya. Nggak lama dia balik, teman-temannya masih di situ. Setelah dia balik, saya tanya, "Why are you upset? Kenapa kamu tadi marah?" Terus dia ngomong gini, "Karena pastor nggak peduli omongan saya." Terus saya ngomong gini, "I'm just following your game. Saya cuma ngikutin permainanmu. Tadi kamu bilang begini, kamu boleh tidak peduli omongan saya selama kamu merasa nyaman. Berarti as long as someone feels good, that person can do whatever he wants atau she wants. I'm just following your rule, your game. I feel good kok untuk ignoring kamu. Saya merasa nyaman kok mengabaikan kalimatmu." Terus dia ngomong gini, "No, you cannot do that." Terus saya tanya sama dia, "Jadi let me clarify the situation ya. Ini saya perjelas sama kamu. Kamu kan tadi ngomong, kamu tuh bisa mengabaikan omongan saya, nggak peduli omongan saya kalau kamu merasa nyaman. Nah sekarang saya merasa nyaman tidak mengabaikan omongan kamu. Kenapa kamu menganggap saya salah?" Terus saya tanya lagi, "Saya ngomong 3 jam, kamu merasa berhak untuk mengabaikan, dan saya benar-benar memberi kamu hak. Gak apa-apa, saya tidak menuntut kamu untuk memperhatikan seminar saya. Tapi kamu mengucapkan satu kalimat, saya memilih untuk mengabaikannya, dan kamu marah kepada saya. Harusnya kalau kamu merasa punya hak untuk mengabaikan omongan orang, dan saya yakini kamu punya hak, kamu seharusnya memberi hak yang sama kepada saya untuk mengabaikan omonganmu. Kalau tidak, entah kamu tidak logis, entah kamu tidak konsisten, entah kamu yang main otoritas atas hidup saya. Yang benar yang mana?" Dia diam. Manapun jawabannya, kamu tetap salah. Paham maksudnya? Gak bisa dihidupi, gak bisa. Kebenaran yang personal sama sekali gak bisa dihidupi. Orang yang sama ini di dalam seminar, tapi ini bukan cuma mereka yang tanya ya, di berbagai macam seminar saya di SMA Kristen bahkan, pertanyaannya yang sering muncul begini, "Pastor, why are you judging us? Mengapa kamu menghakimi kami LGBTQIA? Mengapa pastor menghakimi mereka?" Jawaban saya sederhana kok. Saya tanya balik sama mereka, "Mengapa kamu berkata saya menghakimi kalian?" Jawabannya gini, "Karena pastor menganggap kami salah." Oh, jadi kalau saya menganggap kamu salah, seseorang menganggap orang lain salah, berarti menghakimi? Ya iyalah. Terus saya tanya, "Menurut kamu sikap saya ini benar atau salah?" "Ya salah lah pastor." Saya tanya, "Apa kamu sedang menghakimi saya?" "Apa sekarang kamu sedang menghakimi saya?" Bingung dia jawabnya.
Ya toh, kalau ngikuti permainannya dia menghakimi saya karena dia menganggap yang saya lakukan salah kan. Harusnya dia ngomong, dia menghakimi saya. Dan kalau dia jawab, oh ya saya menghakimi pastor, saya akan bilang kamu munafik. Karena kamu berkata kepada orang lain jangan menghakimi, tapi kamu sendiri menghakimi. Tapi kalau kamu bilang kamu tidak menghakimi, maka saya bilang kamu tidak logis, tidak konsisten, atau kamu main otoritas atas hidup saya. Mana saja tetap salah, ngerti nggak maksudnya? Nggak mungkin bisa menang, nggak mungkin bisa benar, ya karena memang salah. Jadi bukan karena saya pintar, bukan, karena saya benar. Jadi kalau kita punya kebenaran, kita nggak perlu pintar. Tapi kalau kita nggak punya kebenaran, kita harus pintar untuk meyakinkan orang, ngerti nggak maksudnya? Makanya Pak Joseph Tong tuh ngajarin saya gini, Yakub, Pak Tong tanya sama kamu, lebih susah mana? Orang ngomong jujur terus sama orang bohong terus? Ternyata lebih susah bohong terus. Karena untuk jujur terus hanya butuh orang sederhana. Untuk bohong secara konsisten butuh orang pintar. Dan unfortunately tidak banyak orang pintar ya. Tapi kita nggak perlu jadi pintar. Bener nggak sih? Kalau saudara sudah ngomong gini sama seseorang, saudara harus ingat nih, kalau sama orang ini saya ngomong gini ya, nanti sama orang lain ngomong gini, orang ini ngomong gini, itu saudara harus pintar. Tapi kalau saudara sederhana, you say what you have to say, saudara nggak perlu ngafalin semuanya gitu. Makanya orang jujur itu hidupnya lebih tenang karena gitu. Bener ya? Gitu. Oke. Kita bahas apa tadi itu? Kegagalan relativisme. Terus ada orang yang ngomong gini lagi nih, ada orang yang ngomong gini, yang penting tuh kita nggak merugikan orang lain. Itu berapa kali saya diskusi tentang LGBTQ, ada anak muda Kristen loh saudara, yang ngomongnya gitu. Kenapa sih kamu tuh ngurusin orang lain? Yang penting mereka nggak merugikan orang lain, is okay. Saya langsung jawab begini, coba ya. Jadi kamu menganggap selama tidak merugikan orang lain berarti boleh? Boleh. Saya kasih contoh deh, ilustrasi. Kamu lagi main PUBG atau Mobile Legend. Maafkan bagi ibu-ibu ya, yang mainannya bapak-bapak soliter gitu kan, Tetris, maaf ya, mungkin istilah PUBG, Mobile Legend dan sebagainya agak aneh. Nah bayangkan, kamu lagi main PUBG dan Mobile Legend di tepi kolam renang. Lalu ada anak kecil terpeleset masuk di kolam dewasa dan dia tenggelam nggak bisa renang. Terus kamu lihat, nanggung nih, tak selesaikan dulu. Begitu kamu bunuh musuhmu, kamu kesana, anaknya mati. Kira-kira kamu disalahkan orang nggak? Anak-anak muda langsung bilang salah. Kalau kamu ketemu orang kayak gini jengkel nggak? Jengkel gitu. Terus saya tanya, salahnya orang ini apa? Dia tidak merugikan anak itu. Loh, apakah orang ini yang dorong anaknya? Apakah itu anaknya dia? Adiknya dia? Ngapain tiba-tiba salah? Kan menurut kamu yang penting nggak merugikan orang lain, ya kan? Anak ini nggak merugikan loh. Kenapa tiba-tiba salah? Terus dia ngomong, ya tapi kan nggak bisa gitu. Nah, benar sekali. When you can do something, but you choose to do nothing, itu kriminal sih. Contoh, salah satu gereja besar di luar negeri itu pendetanya harus off selama setahun. Gara-gara ada catatan kelam yang dilakukan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu melakukan semacam kayak pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dia tahu, pengurus gereja lama juga tahu. Tapi memilih tidak melaporkan kepada negara. Begitu ketahuan, salah nggak? Salah nggak? Loh, tapi pertanyaan saya, dia merugikan apa? Dia nggak melakukan apa-apa kok. Dia itu cuma doing nothing, tapi tetap salah nggak? Salah, bener nggak sih? Makanya nggak bisa orang cuma modal gini. Yang penting aku nggak merugikan orang lain, nggak bisa. Itu nggak bisa dihidupi. Entah itu tidak logis, entah itu tidak konsisten. Tinggal pilih aja yang mana. Tetap salah, nggak bisa.
Jadi kita harus benar-benar pandai, cerdas, berhikmat, menunjukkan kegagalan relativisme. Yang kedua, saudara, adalah ini, menunjukkan relevansi Injil bagi pergumulan eksistensial. Saya tahu metode penginjilan yang tradisional, yang mainstream, termasuk EE dan yang lain-lain, kita selalu bicara tentang orang berdosa, membutuhkan juru selamat, dan diberi hidup kekal. Salah atau tidak? Tidak salah. Nggak ada Injil kalau nggak pakai ini, ngerti nggak sih? Nggak ada Injil. Jadi Injil harus mengandung unsur-unsur ini. Kalau nggak ada dosa, nggak ada anugerah dan sebagainya, nggak mungkin bisa. Tetapi kita ini hidup di tengah sebuah zaman yang sudah berubah. Saya tahu ini karena saya banyak berhubungan dengan anak-anak muda yang berkata begini, Pastor, saya ini percaya Yesus mati di kayu salib. Saya percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi jawaban mereka gini, but I cannot relate myself, my life to that. Apa kena mengena itu dengan hidup saya? Saya nggak tahu. Kalau kita mau sadar ya, coba di gereja kita banyak anak muda kan ya. Tanyain aja sama mereka, kamu percaya Injil? Jawabannya iya. Terus tanya, apa implikasi Injil dalam hidupmu? Banyak yang kan bilang nggak tahu. Karena kita cuma bicara tentang kamu orang berdosa, kamu butuh juru selamat. Sekarang kita hidup di tengah zaman yang kalau kita jangankan ngomong berdosa, ngomong salah aja. Kamu tuh salah loh. Diomongin, kamu tuh siapa? Ngurusin hidupku. Memangnya kamu standar kebenaran? Aku ini merugikan kamu apa? As long as I feel good, I'll do it. I just don't care what you say. Tantangannya menjadi lebih berat. Pada akhirnya kita tetap perlu bicara dosa. Harus dong. Masa penginjilan tanpa dosa, tanpa anugerah? Dari mana bisa? Ya nggak mungkin bisa lah. Tapi kalau tiba-tiba kita bicara dosa, saya pastikanlah anak-anak muda pasti tutup telinganya dari kita. Makanya caranya adalah kita membahas pergumulan eksistensial manusia. Dan saya bersyukur ya kalau Bapak Ibu sudah ada ikut yang EE Youth ya, Teens itu. Namanya apa? 4G. Itu Kak Ingrid yang salah satunya yang itu sudah ikut EE4G nggak? Menurut saya itu bahan yang relevan untuk anak-anak muda karena dimulainya dengan pergumulan eksistensial. Anak muda itu selalu bergumul tentang penerimaan. Jadi saya masih ingat ada satu anak muda itu dibawa orang tuanya ketemu saya. Anaknya nggak dikasih tahu kalau mau ditemukan pendeta. Dan saya pikir orang tuanya itu sudah minta izin anaknya. Dan saya sering berada dalam situasi seperti ini. Pak, bisa saya ajak ngobrol nggak sambil makan? Iya, nggak taunya bawa keluarganya, bawa temennya, terus ditemukan sama saya gitu untuk debat. Jangan ya, jangan. Bapak Ibu tuh menciderai kepercayaannya dia. Kalau mau gitu ngomong di awal bahwa kamu akan kutemukan kepada seorang pendeta dan kamu boleh tanya apapun. Wah, berapa kali tuh saya ketemu orang model kayak gini, saudara. Jadi akhirnya kalau sudah ketemu ya wis toh. Mau diomong apa? Tapi saya selalu ngomong gini, kamu kaget ya? Hari ini ketemu pendeta ya tiba-tiba. Iya Pak, nggak apa-apa. Kamu nggak harus ngomong kok. Nggak harus diskusikan tentang teologi, tentang Alkitab. Ngomong yang lain-lain aja nggak apa-apa kalau nggak nyaman. Justru begitu saya ngomong gini, malah dia yang terbuka. Terus dia ngomong gini, saya itu percaya kematian Yesus, kebangkitan Yesus, tapi hubungannya Injil dengan hidup saya itu apa? Saya nggak tahu. Nah, salah satu jawaban saya gini, kamu diterima enggak sama komunitasmu? Diterimalah. Untuk diterima kamu harus melakukan apa? Oh ya, aku harus punya ini, status sosialnya harus begini, harus mencapai ini, harus melakukan ini untuk mereka dan sebagainya. Terus saya tanya, jujur ya, kalau kamu harus punya semuanya itu untuk diterima, berarti yang diterima kamu atau apa yang kamu miliki? Dia baru sadar tuh, sebetulnya kamu nggak diterima deh. Dan kalaupun kamu diterima gara-gara apa yang kamu punya, capek nggak sih? Dia bilang capek banget. Terus saya ngomong gini, kamu mau nggak penerimaan tanpa syarat? Kamu nggak harus punya apa-apa, kamu nggak harus mencapai apa-apa. Mau? Langsung saya bilang, di dalam Injil kamu menerima penerimaan tanpa syarat. Allah menerima kamu apa adanya. Bahkan sebelum kamu melakukan apa-apa dan mempunyai apa-apa.
Dan itu melegakan dia banget sih. Misalnya gini nih, ada orang merasa dirinya lonely, anak muda. Saya bilang gini, sakit ya, sendirian ya. Iya sakit. Mama papa nggak peduli ya. Iya nggak peduli. Terus saya ngomong, aku yang nggak bisa paham perasaanmu. Tapi ada satu yang bisa paham perasaanmu, yaitu Yesus Kristus. Karena di atas kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus tahu kesendirianmu dan Yesus menebus kesendirianmu. Beda nggak sih pengkabaran Injilnya? Baru setelah dia tertarik dengan Injil, saya ngomongin, tapi persoalan terbesarmu itu bukan penerimaan, tetapi dosa. Nah, hubungan, relasi, makanya relasinya dipulihkan melalui Injil gitu. Nah, inilah yang saya rindu, gereja itu berubah pendekatannya, saudara, di dalam pemberitaan Injil. Karena anak-anak muda di luar sana itu, mereka tuh butuh pendekatan yang beda. Saya di pesawat misalnya, sebelah saya itu cewek, tatoan semua, pakai you can see banyak tatonya. Bayangin ya, sebelahnya pendeta ini tatoan semua. Biasanya kan pendeta langsung merasa gini, mesti orang apa ini gitu kan. Saya malah tanya gini, punya berapa tato? Rasanya penyuka tato ya? Oh iya, saya punya banyak. Punya berapa? Punya ini, macam-macam ya gambarnya. Iya. Yang paling kamu sukai apa? Jadi saya itu bicara tentang kamu berapa lama tato, berapa banyak tato, berapa jam kamu habiskan, berapa waktu, apa segala macam, berapa duitnya. Setelah itu saya tanya gini, mengapa kamu punya tato? Mengapa? Terus dia bilang, supaya kelihatan cool aja diakui sama teman-temanku. Jadi untuk menerima pengakuan, kamu tuh rela mengeluarkan sekian puluh juta, menghabiskan sekian ratus jam, dan mengambil keputusan yang nggak mudah loh ya, karena nggak bisa diubah kan ya. Kamu tuh orang yang hebat, saya bilang gitu. Kamu berani bayar harga untuk dapatkan sesuatu, dan itu hebat. Tapi ada satu yang lebih baik, yaitu kamu diakui tanpa harus melakukan apa-apa. Yaitu melalui Injil. Dalam diri Yesus, Yesus mengasihi kamu, mengakui kamu apa adanya. Walaupun kamu merasa kayak nggak mampu, nggak apa-apa, Yesus terima kamu. Untuk jadi kuat nggak perlu jadi hebat. Dan itu melegakan untuk banyak orang yang melihat dirinya nggak hebat sih. Pergumulan orang-orang itu kan eksistensial ini loh, saudara. Kalau kita ngomong dosa, anak muda seringkali langsung nutup. Maka bicara ini dulu, setelah itu baru dosanya masuk. Kecuali kalau melihat anak muda langsung sudah siap bicara dosa, silahkan ya Bapak Ibu ya. Pengalaman saya sangat jarang sih. Sangat jarang sekali. Oke. Ini menunjukkan relevansi Injil bagi pergumulan eksistensial. Yang berikutnya adalah ini, selain menunjukkan relevansi Injil, menyampaikan dalam bentuk cerita dan ilustrasi. Menyampaikan dalam bentuk cerita dan ilustrasi. Kita ini biasanya suka berdebat. Mungkin yang sering ikut acaranya Apologetika Indonesia kaget. Wih, pembicara satu ini sudah bertobat. Tidak suka berdebat. Tidak sih. Saya percaya ada ruang untuk diskusi, ada ruang untuk perdebatan. Yang saya persoalkan adalah cara berdebat. Cara berdebat itu enggak harus ofensif. Makanya saya selalu ngomong ajarkan di Akademi Apologetika Indonesia, kalau memberitakan Injil jangan ofensif. Kenapa? Karena kebenaran itu sudah ofensif. Ketika saudara ngomong Yesus satu-satunya juru selamat, berarti yang tidak percaya Yesus merasa offended nggak? Merasa offended gitu loh. Jadi ngapain kita tambahin lagi yang ofensif terhadap mereka? Kebenaran itu selalu eksklusif. 1 + 1 sama dengan 2. Yang bukan 2 pasti salah. Eksklusif. Makanya kita sebagai pemberita kebenaran tidak perlu eksklusif. Biasa aja. Jemaat saya pernah ngomong gini, kok tak temukan temanku yo ateis, ngomongnya pedes loh. Loh tapi dia sudah tahu mau ketemu aku. Tahu. Oh ya sudah. Jadi saya ketemu. Sebelum dia ngobrol sama saya itu istrinya ngomong gini, kok serius mau ngomong sama suamiku tak? Iya. Suamiku kalau ngomong gak mikir loh. Saya bilang nggak apa-apa, it's okay. Setelah itu ngobrol sama saya, ya debat gitu, ya biasa aja.
ketawa ketiwi apa segala macam dengan saya selesai gitu kan ya. Dia nggak terima Injil, tapi dia semakin respect terhadap orang Kristen. Nggak apa-apa, yang penting itu cara kita untuk bercerita. Karena sekarang ini ya, kalau dalam budaya postmodern, kita itu nggak bisa menyatakannya itu deklaratif ke orang. Kamu salah, nggak bisa gitu. Wah itu bodoh banget, harusnya kamu gini gitu, nggak bisa. Kita ini harus lebih less argumentatif. Saya kasih contoh ya, waktu orang tadi ngomong ke saya, why are you pastor judging us? Saya kan akhirnya balik gini kan, apakah sekarang kamu sedang menghakimi saya? Ketika dia diam, saya sebetulnya tidak ngomong gini. Entah kamu tidak logis, entah kamu tidak konsisten, entah kamu main otoritas atas hidup saya. Enggak sih. Ketika dia bingung jawab, saya bantu jawab. Saya ngomong gini, saya yakin kamu tidak menghakimi saya. Kamu cuma tidak setuju dengan saya. Dan saya oke dengan itu. Jadi saya minta kamu memberi ruang yang sama buat aku tidak setuju terhadap kamu. Beda nggak sih pendekatannya? Less argumentatif gitu loh saudara. Jadi kita tuh jangan sampai terlalu ofensif sama orang. Tapi jangan salah loh, saya itu tetap debat tapi yang akademis ya. Barusan saya debat melawan satu profesor beberapa tahun lalu waktu pandemi. Profesor yang setuju LGBTQ. Dan dia ngomongnya begini, kita ini harus terima LGBTQ. Kenapa? Karena mereka gambar Allah. Alasannya gitu. Itu kan gampang banget dikalahkannya ya. Saya bisa ngomong gini, oke, mereka gambar Allah ya, berarti bisa diterima tindakannya. Iya, pembunuh gambar Allah enggak? Pemerkosa gambar Allah enggak? Perampok gambar Allah enggak? Gambar Allah kan? Berarti perampokan boleh dong, pemerkosaan boleh dong. Lah kalau saya ngomong gitu, saya itu mempermalukan dia. Jadi kita tuh punya cara lain gitu loh. Bapak, kalau Bapak punya pandangan gitu, bagaimana seandainya orang lain itu mikir gini? Bagaimana tanggapan Bapak gitu loh. Nanti dia akan tahu kalau dia salah gitu. Nah, cara terbaiknya sebetulnya bukan melalui exchange ideas gini. Sebetulnya melalui cerita paling gampang. Nah, ini saya itu banyak cerita. Jadi misalnya nih ya, saya pernah ketemu sama anak muda yang pro LGBTQIA dan dia ngomong gini, yang penting itu kita itu nggak ngerugikan orang lah, nggak usah ngurusin urusannya orang. Terus saya kasih ilustrasi. Ada ilustrasi nih. Bayangkan ada pemadam kebakaran menangani satu bangunan yang sedang terbakar. Lalu semua dievakuasi. Dan kapten timnya di pemadam kebakaran, orang terakhir meninggalkan bangunan. Karena bangunannya mau runtuh. Waktu dia mau keluar, dia mendengar seorang anak kecil menangis di dalam bangunan. Lalu dia balik menolong anak itu, padahal dia tahu bangunannya mau runtuh. Ternyata benar, ketika dia mau keluar, bangunannya runtuh dan dia dekap anak itu di bawahnya. Pemadam kebakaran ini mati, anaknya hidup. Terus saya tanya sama dia, kalau kamu jadi wartawan, besok kamu membuat headline-nya apa? Pemadam kebakaran ini orang bodoh atau pahlawan? Terus dia jawab, pahlawan. Terus saya tanya, kenapa kamu anggap dia pahlawan? Karena kalau menurut cara pikirmu, dia itu orang bodoh. Dia kan punya anak di rumah. Ngapain berkorban untuk orang lain? Kenapa kamu anggap dia pahlawan? Ya karena dia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Terus saya bilang, tadi kamu bilang selama kamu gak merugikan orang lain ya gak apa-apa. Jadi sekarang aku tanya sama kamu, lebih mulia mana? Tidak peduli orang lain atau berkorban untuk orang lain? Dia ngomong berkorban untuk orang lain. Terus saya baru masuk Injilnya. Yesus berkorban buat kamu. Ngerti cara masuknya? Jadi nggak selalu mulainya dengan kamu orang berdosa butuh juru selamat, enggak. Ngomong apapun loh, pada akhirnya Yesus kok. Pada akhirnya kematian dan kebangkitan Yesus masuknya di situ. Nah ini cerita. Jadi kita harus lebih banyak bercerita, kasih ilustrasi. Ini kalau saya ceritakan semua poin saya nanti nggak sempat terbahas semua ya Bapak Ibu. Dan nanti kalau saya ceritakan semua tahun depan saya nggak diundang lagi. Sudah nggak ada cerita soalnya. Jadi saya harus hemat-hemat cerita ya. Yang keempat,
adalah memperdengarkan suara Kristiani di ranah publik. Jadi kita perlu untuk menunjukkan suara kekristenan di ranah publik, supaya orang luar itu sadar, orang Kristen itu peduli, sadar bahwa Injil itu relevan, dibutuhkan dengan isu yang ada sekarang. Banyak orang Kristen kalau bicara dengan orang lain itu tentang hal-hal yang sifatnya personal, bukan komunal. Saya pernah diundang bersama pemuka agama lain. Temanya adalah politics and religions. Saya paling muda waktu itu. Kesempatan ini. Kesempatan ya. Biasanya kan kita langsung ngomong, kapan lagi nih? Saya akan beritakan Injil saja, nggak perlu bahas politiknya. Karena belum tentu diundang lagi juga. Sekali kesempatan, beritakan Injil. Kalau saya enggak. Saya memulainya dengan begini. Tidak peduli agama kita apa, kita punya persoalan yang sama. Benar enggak sih? Bahwa sumber segala masalah adalah manusia. Aku adalah persoalan terbesarku. Semuanya begitu. Lalu saya bilang begini, saya bersyukur kita semua walaupun agamanya beda, kita sadar dunia kita tidak sempurna. Dan kalau mau tahu kenapa dunia kita tidak sempurna, penyebabnya manusia. Setuju? Setuju. Lalu saya kasih apresiasi yang Buddha. Tapi saya lebih setuju dengan teman tadi yang dari Buddha. Karena Buddha mengajarkan persoalan utama manusia itu hawa nafsu dari dalam. Persoalan manusia bukan kurang aturan, bukan yang di luar, bukan kurang pengetahuan, tapi hawa nafsu yang ada di dalam. Saya setuju sekali. Lalu saya jelasin lagi, tapi karena persoalan manusia itu di dalam diri manusia, maka solusinya tidak mungkin dari manusia. Mulai paham nggak sih? Pergerakannya bisa nebak nggak lama-lama kemana? Iya. Terus saya ngomong gini misalnya, saya bersyukur ya teman-teman ini punya cerita religius sendiri-sendiri yang hebat. Tadi ada yang cerita pemimpin agamanya rendah hati sampai mau berkorban gini-gini. Tadi ada yang dari Hindu cerita ada dewa A, dewa B, dewa keadilan, dewa kerendah hatian dan sebagainya. Buddha juga menceritakan bagaimana si Buddha Gautama meninggalkan kekayaannya, menyatu dengan rakyat. Saya bilang, waduh ceritanya luar biasa, saya mengapresiasi. Dan izinkan saya cerita kisah saya di dalam agama saya. Terus saya cerita, Yesus Kristus itu bukan cuma manusia yang tertinggi lalu jadi rakyat biasa. Kalau itu cuma beda tingkatan, different degree. Tapi Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang tidak terbatas menjadi terbatas. Itu bukan cuma different degree, tapi different kind, jenis yang berbeda. Bukan cuma secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Dia sangat berbeda, dia sangat rendah hati. Loh, saya nggak perlu ngomong ini salah, ini kurang mengesankan, enggak sih. Saya cuma perlu nyampaikan aja bahwa kekristenan itu opsi yang lebih baik. Saya biarkan mereka untuk milih. Tapi kita seringkali kan enggak, cenderungnya itu kayak salah. Waktunya habis nyalahkan orang. Terus nggak ada waktu untuk menunjukkan kalau kita benar. Kalau saya nggak mau gitu. Kalau saya akan memanfaatkan waktu menunjukkan saya benar. Karena begitu saya berhasil menunjukkan saya benar, yang tidak sepakat dengan saya otomatis tahu kalau mereka salah. Ngapain ditunjukin salah? Jadi contohnya gini nih. Kalau kita itu mau menunjukkan ya kepada anak kita supaya jangan sampai kena uang palsu. Cara yang kita lakukan tuh bisa begini. Tiap kali uang palsu ditunjukin ke anak kita. Nih loh ciri-ciri 10 ciri uang palsu yang di sini. Ambil uang palsu satunya. Ini 10 cirinya yang palsu yang di sini. Kalau saya enggak sih. Kalau saya akan panggil anak saya ajarin 10 ciri-ciri uang yang asli. Maka tiap kali dia pegang uang palsu, dia langsung tahu. Dan orang yang punya uang palsu langsung ngerti ya maksud saya. Saya belajar ini dari Pak Joseph Tong. Pak Joseph Tong ngajarkan kepada saya, just proclaim the truth. When you proclaim the truth clearly, orang lain yang tidak benar akan merasa offended. Terus Pak Tong ngajarin lagi, Pak Joseph Tong, kalau nyalain orang tuh jangan nunjuk-nunjuk gini loh, dipeluk. Kalau mau nyalain orang tuh dipeluk. Dan saya mengembangkan tekniknya. Saya meluk sambil bawa silet. Ngomongnya pelan aja. Orang tiba-tiba terima, saudara ya.
Nggak perlu nunjuk-nunjuk gini, nggak zamannya deh. Di zaman postmodern ini, kalau kita main tunjuk orang, kamu salah, kamu sesat dan sebagainya, gereja akan ditinggalkan orang. Apakah berarti kita ini tidak boleh pakai kalimat itu? Saya cerita dikit ya. Saya baru-baru ini seminar membahas tentang sesuatu, tentang satu tokoh lah di Indonesia. Terus di akhir seminar ada jemaat tanya gini, jadi menurut Bapak pendeta ini sesat atau tidak? Supaya kami ini jelas ngikutin dia atau enggak. Pahamnya maksudnya? Terus saya jawab sama dia begini, apakah perlu kata sesat? Apakah tidak cukup kalau saya mengatakan ajarannya bertabrakan sama Alkitab? Kalau saya mengatakan ajarannya bertabrakan sama Alkitab, kita ikuti enggak? Enggak, ya udah, cukup berarti. Paham nggak maksudnya? Kalau saya bisa mengatakan sesuatu secara jelas, kenapa saya harus mengatakannya secara kasar? Paham ya? Nggak bisa. Makanya di Akademi Api saya bedakan. Kita dipanggil sebagai apologis, bukan preman teologis. Preman teologis itu main paksa, main gertak, main otot gitu. Enggak deh. Kita dipanggil sebagai apologis. Jadi menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar melalui hidup yang benar. Ya, kurang lebih kayak gitu. Mau lebih lengkapnya harus ikut Akademi Api ya. Maaf Pak Lukas, saya jualan. Nah, berikutnya kita harus lebih banyak bicara ya di media sosial kita dan sebagainya. Nanti habis ini kita akan bicarakan tentang ini. Nah, membangun narasi sosial yang tepat. Jadi setelah kita itu membicarakan persoalan-persoalan komunal tadi, korupsi lah, pemilu lah dan sebagainya, bagaimana kekristenan melihat itu semua, maka kita harus punya platform untuk membentuk narasi sosialnya, yaitu melalui medsos. Medsos itu cara terbaik saudara, salah sekarang ya, untuk menjangkau banyak orang secara efisien. Saya nggak ngomong efektif ya, kalau efektif tuh mesti tetap one on one lebih efektif. Tapi ini paling efisien di dalam konteks kita itu adalah melalui medsos. Tapi kita harus hati-hati dengan narasi sosial. Tadi di bawah saya bincang-bincang dengan pengurus. Bagaimana nasib LGBTQ nanti ke depan di Indonesia? Saya bilang begini, orang-orang Kristen harus mulai hati-hati bicara di publik tentang LGBTQIA++. Sebab begitu kita ngomong dan menghina mereka, atau ngomong tapi salah paham terhadap mereka, itu akan digoreng oleh mereka jadi narasi sosial, terus dibentuklah sebuah image bahwa mereka tersalimi oleh orang-orang Kristen, bahwa mereka itu haknya dirampas oleh orang-orang Kristen. Makanya orang Kristen harus hati-hati. Mau tahu contohnya? Saya kasih contohnya. Dalam seminar saya ada orang bertanya begini, kenapa gereja tidak adil terhadap LGBTQIA++? Saya tanya, mengapa kamu bilang gereja tidak adil? Terus dia bilang gini, karena gereja tidak memberi kesempatan mereka pelayanan. Jawaban saya begini, kamu menggeser isu. Yang dipersoalkan gereja itu bukan jenis dosa, tetapi respons terhadap dosa. Sekarang saya tanya kamu, homoseksualitas salah nggak? Tidak. Nah ini menurut Alkitab salah, menurut keyakinan saya salah. Kalau kamu tetap ngotot itu benar. Yang dipersoalkan gereja itu bukan jenis dosanya, tapi respons kamu terhadap dosa itu. Kamu nggak mau bertobat dari dosamu. Kalau ada orang yang suka menghasut di gereja, kena disiplin gereja nggak? Harus kena loh disiplin. Misalnya nggak boleh pelayanan dulu, bereskan. Loh kalau di gereja saya gitu. Ada orang yang kalau ngomong tuh ketus, melukai orang. Saya panggil kok, saya ngomong, gak bisa. Kamu melukai banyak orang. Biarkan saya menolong kamu. Karena kalau kamu mudah melukai dan mudah dilukai orang, berarti kamu punya luka. Kamu berhenti pelayanan, kamu masuk penyembuhan secara spiritual. Kenapa? Karena pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Kalau gereja melihat ada pelayan Tuhan gak bertumbuh, dan gereja diam saja, tetap pakai tenaganya, gereja tidak mengasihi, gereja memanipulasi dan mengeksploitasi para pelayan.
Begitu saudara lihat ada pelayan yang tidak bertumbuh, harus disuruh stop pelayanan. Biarkan dia berbenah. Setelah itu baru gereja pakai dia lagi. Kalau enggak, gereja itu enggak punya kasih loh. Gereja itu cuma mengeksploitasi saja. Nah, saya jelaskan ke orang yang bertanya tadi. Jadi saya enggak peduli jenis dosanya apa. Yang saya lihat adalah respons terhadap dosa. Dosanya apapun kalau enggak mau bertobat, tetap akan dikenai sanksi. Bener enggak sih? Jadi beberapa orang itu mencoba untuk geser isu. Ada lagi nih, dalam seminar saya, ini SMA Kristen loh. Anak muda ngomong gini, Pastor, saya mau tanya sama Pastor. Pastor ini ngapain ngurusin hidupnya orang? Mereka mau suka sesama jenis, urusannya Pastor apa? Di sekolah Kristen loh. Dan dia ngomong, memperkenalkan diri, saya orang Kristen. Pastor ini tidak adil, merampas haknya mereka untuk mencintai siapa saja, kan haknya mereka gitu. Terus saya jawab sama dia gini, permisi ya, saya tanya ya, dari tadi saya ngomong, apakah saya melarang dia mencintai sesama jenis? Setahu saya tidak melarang, saya cuma memberitahu kalau itu keliru. Masalah orang itu tetap mau mencintai sesama jenis, ya silahkan, mau apalagi bukan anak saya. Jadi kamu telah menggeser isu. Saya bicara pada area moral, kamu bicara pada area legal. Saya ini dari tadi nggak bahas legal. Terserah haknya kayak apa, itu terserah mereka. Bahkan saya pernah seminar di satu kampus, saya diprotes sama satu dosen yang Kristen. Karena saya ngomong gini, kalau ada LGBTQIA yang kena diskriminasi di tempat kerja, kita harus bela mereka. Saya diprotes, Pak jangan gitu Pak, nanti dipikir Pak ya kok setuju. Loh bagaimana sih, saya ngomong 2 jam tidak setuju, cuma 1 kalimat tadi, nggak sampai 1 menit. Terus masa orang bisa salah paham saya setuju itu maksudnya. Saya ngomong sama orang ini, saya bedakan moral sama legal. Kalau secara moral saya akan tetap bilang itu keliru. Tapi kalau secara legal hanya gara-gara LGBTQIA terus didiskriminasi, dianiaya, ya kita orang Kristen harus jadi orang pertama yang bela dong. Kok kelihatannya wajahnya nggak setuju dengan saya ya? Saya pamit duluan ya, walaupun masih ada 5 menit ya. Kita tuh kadang kalah saudara ya. Kalau nggak suka sama orang itu kebablasan kita itu, gitu loh. Enggak lah, jangan gitu. Nanti malah kita memberi image yang keliru tentang kekristenan, sama mereka digoreng begitu rupa, mereka menempatkan diri sebagai orang yang disolimi dan sebagainya, simpati masyarakat semakin naik, suara Kristen nggak didengarkan masyarakat. Jadi orang Kristen harus cerdas sih dalam menyikapi ini. Oke? Berikutnya, ini 5, masih ada 15 berarti. Yang keenam adalah menyediakan komunitas virtual yang aman. Nah, kalau mau menjangkau anak-anak muda memang perlu ya komunitas virtual yang aman. Karena bagi mereka dunia virtual itu dunia untuk mencari kebenaran dan pelarian yang aman bagi mereka. Makanya gereja harus mulai memikirkan pelayanan media sosialnya. Saya cerita dari sisi pengalaman saya di Grace Alone Ministry media sosialnya atau Apologetika Indonesia. Ada banyak orang yang chat di DM dan mereka tuh perlu komunitas. Dulu waktu saya masih punya IG pribadi, sekarang saya sudah tidak karena banyak kesibukan. Saya itu berapa kali dapat DM, Pak saya rencana mau bunuh diri. Gini. Fakta bahwa dia memberitahu saya, berarti dia belum serius bunuh diri. Ya. Kadang jemaat saya juga gitu kan, marah dengan istrinya, malam-malam jam 11 telepon saya, Pak istri saya kan Pak ya aku sudah kasih tahu kan Pak jangan gini-gini. Dia ulangi lagi Pak, marah sekali sama dia Pak ya kok bisa datang ke sini nggak? Saya bilang Pak kalau saya datang besok pagi istri Bapak masih hidup nggak? Masih Pak, ya udah besok pagi aja. Saya mau bunuh diri gitu kan ya. Serius? Iya, besok aja saya bantu.
Jangan sekarang. Nanti saya ajarin cara yang terbaik. Kadang ada orang yang kayak gitu. Mereka tuh butuh kayak komunitas virtual gitu. Dan pelayanan di media sosial. Ini saya cerita dikit aja ya Bapak Ibu, bukan untuk menyombongkan diri, tapi beberapa orang memang memberitahu saya. Ada orang yang mau bunuh diri itu nggak jadi, hanya gara-gara menonton video saya di YouTube. Ada majelis gereja yang dia bilang, Pak terima kasih, saya malam itu kecewa banget sama Tuhan sudah lama. Malam itu saya sudah ngomong sama Tuhan, aku nggak mau jadi orang Kristen, aku tinggalkan pelayanan. Lalu saya browsing YouTube macem-macem nontonin, tiba-tiba tuh khotbahnya Bapak muncul. Dan waktu saya dengarkan, saya nangis malam itu. Saya bertobat menyerahkan diri lagi kepada Tuhan. Ada anak muda datang kepada saya bilang, Pak selama pandemi saya sudah putus asa, saya sudah benar-benar mau ambil nyawa saya. Tapi nggak tahu ceritanya Tuhan bagaimana. Saya tiba-tiba nemukan videonya Pak Yakub, padahal saya nggak kenal. Ketika saya dengerin, saya tidak jadi bunuh diri. Saya nggak bisa bayangkan seandainya saya tidak menemukan video itu. Saudara, pelayanan media sosial, pelayanan internet multimedia nggak gampang ya. Biayanya besar, effortnya banyak. Tetapi saya tahu ada orang di luaran sana yang bisa dijangkau. Dan ketika mereka tertarik, mereka butuh komunitasnya ini loh. Nah ini yang saya terus doakan. Semoga ada orang Kristen yang peduli menyediakan diri, menyediakan komunitas virtual ini, saudara. Karena ini sangat efektif sebetulnya. Mereka tuh nggak bisa membuka diri kepada orang lain karena takut identitasnya diketahui apa-apa. Tapi mereka benar-benar butuh jawaban, butuh dukungan. Saya berdoa semoga banyak orang Kristen, banyak gereja mulai terbuka ya pelayanan ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mengembangkan keterbukaan dan pemikiran kritis. Ini yang saya tadi tekankan berkali-kali. Gereja tidak boleh main otoriter. Gereja harus membuka diri, menantang orang untuk challenge pemikiran kita. Kecenderungan anti otoritas dan tradisi tidak bisa disikapi dengan pendekatan yang dogmatis dan satu arah. Dogmatis itu ini benar, yang lain salah, nggak usah dipikir. Nanti kalau ada orang tanya, jangan banyak tanya. Nanti kamu tanya malah jadi ateis. Sungguhan jadi ateis malahan. Loh, saya pernah ketemu anak muda toh, ngomong gini, saya ini nggak boleh tanya terus Pak. Katanya mama papa, kalau saya banyak tanya, saya jadi ateis. Saya ngomong gini, enggak. Kamu banyak tanya aja, nanti kamu akan tahu ateisme nggak layak diikuti. Nggak apa-apa, kamu banyak tanya aja. Gereja itu nggak siap kasih jawaban masalahnya. Makanya melarang orang tanya. Nah sekarang pertanyaan saya, anak-anak muda ini punya banyak pertanyaan loh. Ada satu anak muda datang kepada saya gini, is it true pastor, bahwa orang-orang pintar di Amerika semuanya ateis? Kamu tahu dari mana? Di internet gitu. Yang ngomong siapa? Kamu sudah uji kredibilitasnya enggak? Terus lalu saya perkenalkan ilmuwan-ilmuwan Kristen di Amerika, Francis Collins dan sebagainya, saya tunjukin. Oh ternyata keliru ya. Saya bilang keliru. Anak muda datang kepada saya ngomong gini, Pastor bener ya, Alkitab itu sama dengan dongeng-dongeng kuno ya. Kamu tahu dari mana? Dari internet. Oh oke. Kamu sudah baca seluruh Alkitab? Belum. Kamu sudah baca dongeng-dongeng kuno? Belum. Jadi kamu belum baca dua-duanya. Terus kamu simpulkan mereka mirip. Yuh katanya gitu. Terus saya tanya balik sama dia, kamu butuh berapa poin perbedaan untuk percaya bahwa keduanya beda? Dia bilang, kasih saya 3, saya percaya Pastor. Saya kasih kamu 7. Saya terangin 7. Setelah itu saya tanya, menurut kamu Alkitab sama dongeng kuno sama enggak? Dia jawab, beda banget sih. Ya udah. Enggak apa-apa anak muda tanya. Saya suka anak muda tanya. Makanya jangan dilarang tanya. Nah ini saya tutup dengan personal story ya. Salah satu alasan saya mendirikan Apologetika Indonesia adalah pengalaman saya dulu di sekolah teologi. Mungkin banyak yang sudah tahu. Saya itu ateis di sekolah teologi. Saya banyak tanya, dimarahin sama dosen-dosen saya. Dan saya selalu diomongin, jangan banyak tanya, nanti kamu sesat. Saya ingat saya waktu kecil, saya diajarin, malu bertanya, sesat di jalan. Sekarang saya mendapati peribahasanya beda. Banyak bertanya, dikira sesat. Dan akhirnya puncaknya, ketika saya tanya kepada guru saya, dosen saya, Pak, saya mau tanya Markus pasal 16. Itu di beberapa versi bahasa Inggris berhentinya di ayat 8, ayat 9, ayat 20.
Yang berhenti di ayat 20 pun tulisannya kecil-kecil. Maksudnya yang benar yang mana, Pak? Dosen saya jawab gini, nanti setelah kelas kamu temui saya. Wah, saya seneng. Biasanya kalau gitu tuh jawabannya tuh mendalam, teman-teman saya nggak bisa paham. Jadi saya seneng. Begitu selesai kelas dia panggil, Yakub sini berlutut. Waktu saya berlutut dia topangin tangan saya. Dan dia berdoa, dalam nama Yesus, roh kesombongan, roh pikiran kritis, roh teologi gitu kan ya, aku tengking keluar dalam nama Yesus. Dan jujur, itu adalah puncak keputusan saya dan puncak kemuakan saya terhadap kekristenan. Malam itu saya ngambil keputusan, kekristenan a big nonsense, kekristenan doesn't make sense. Lalu saya jadi ateis di sekolah teologi. Tapi saya nggak berani keluar karena saya terlalu malu untuk gagal. Saya itu punya berhala pengakuan soalnya. Saya nggak bisa gagal dan saya bersyukur melalui berhala pengakuan dosa. Tuhan pertahankan saya di situ. Akhirnya setahun kemudian Tuhan pertobatkan saya, dan itulah sebabnya saya suka anak-anak muda yang kritis. Jangan bungkam pertanyaan-pertanyaan mereka. Gereja harus membuka tangan, membuka diri, menyambut pertanyaan mereka. Tuhan memberkati kita, ya. Nah, terima kasih. Nanti yang mau tahu buku-bukunya ini ya, ada 6 buku yang saya rekomendasikan di sini. Ini untuk menjangkau anak-anak muda di era postmodernism. Ini silakan dilihat. Alistair McGrath, Intellectuals Do Not Need God. Lalu ada buku Paul Copan 2, That's Your Interpretation, dengan yang satu God Goes to Starbucks. When God Goes to Starbucks. Ya. Terus buku yang ketiga ini dikarang oleh Sean McDowell, A New Kind Apologist, dengan Apologies for New Generation. Dan yang terakhir adalah ini, kumpulan artikel dari Christian Apologetics in the Postmodern World, yang diedit oleh Phillips dan Ockham. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan memberkati kita. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, semua dicinta Tuhan Yesus.